Mahasiswa dari Aliansi BEM se-Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo. Para mahasiswa mengajak debat Gibran. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Mas Gibran kan belum cuti, ya kan? Teman-teman wartawan bisa verifikasi belum kan? Ya. Seharusnya orang belum cuti masih bekerja toh. Harusnya kalau kami datang ke kantornya di Balai Kota, beliau masih bekerja toh. Gitu. Masa dia tidak melihat ada demonstrasi di sini? Dan kalau tidak ada itikat baik untuk keluar, artinya tidak ada itikat baik untuk berdialog dengan mahasiswa yang hari ini mengkritisi banyak hal dari perjalanan beliau dan juga kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh beliau. Makanya masyarakat bisa menilai apakah demokratis pemimpin tersebut. Gitu. Silakan teman-teman yang lain. Kecewa Pak. Nama lengkapnya Mas? Saya Melki Kuang dari BEM. Di antaranya apa aja tadi itu? Ini banyak ya. Dan salah satu poin paling penting yang ingin kita soroti kan soal bagaimana demokrasi hari ini dikikis-habis. Tentang bagaimana konstitusi hari ini keropos hingga tulang-tulangnya. Bagaimana difungsi ABRI dan Polri hari ini terjadi. Bagaimana pencemaran lingkungan di daerah Solo dan sekitarnya masih jadi masalah yang betul-betul memprihatinkan. Dan sumbernya adalah karena kebijakan politik yang tidak demokratis partisipatif. Hari ini pun kita mengkritisi banyak hal dan itu semua bermuara dari adanya kebijakan politik, adanya peraturan politik yang tidak kemudian merepresentasikan kebijakan yang demokratis. Demokrasinya hari ini betul-betul dikikis habis. Saya punya pendapat bahwa yang paling penting untuk dijalankan di dalam Republik Indonesia itu ada demokrasi, gagasan, dan juga etika. Jika kita hidup tanpa gagasan, demokrasinya hanya formalistik. Jika kita hidup tanpa demokrasi, gagasan, dan etika tidak akan mendapat tempat di dalam kekuasaan. Tapi jika kita hidup tanpa etika, demokrasi dan gagasan tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan berguna. Makanya ketika ada perkataan-perkataan yang membunuh habis demokrasi, mengikis habis konstitusi, dasmu etik. Bagi kami itu adalah kata-kata yang luar biasa mencemari proses demokrasi, luar biasa membunuh habis konstitusi. Karena seakan-akan mengenyampingkan proses-proses minim etika yang selama ini hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan pencalonan. Hari ini kita tidak kontra pada salah satu paslon, tidak. Kita kontra pada pelemahan konstitusi. Kita kontra pada pelemahan demokrasi. Dan apakah kami suzon pada hakim MK dan juga paslon itu? Tidak. Sudah ada putusan MK, Majelis Kehormatan MK, yang memutuskan bahwa memang hakim MK semuanya cacat etik. Sudah ada putusan 140 di Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan bahwa putusan 90 kemarin cacat secara legal standing. Jadi kami ketika menyampaikan itu adalah proses yang minim etika, itu adalah proses yang betul-betul sudah diverifikasi oleh MK sendiri. Dan jika kita kemudian mengenyampingkan etika untuk kemudian semata-mata mendapatkan kekuasaan, kita akan mendapatkan negara dan penguasa yang minim etika dalam memperlakukan warganya 5 tahun ke depan.